Pernah kepikiran nggak sih gimana kalau kita bisa memprogram mimpi kita untuk jadi kenyataan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar sebuah ritual simple, cuma 5 menit sebelum tidur, yang katanya bisa melakukan hal itu. Yuk kita lihat gimana caranya. Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Punya impian besar, udah kerja keras, tapi rasanya kok kayak nabrak tembok terus? Gregetan banget. Rasanya ambisi kita yang gede itu jauh banget dari jangkauan. Nah, kutipan ini kayak ngasih petunjuk loh. Ada satu bagian yang hilang dari teka-teki ini yang sering banget kita lewatin. Dan kuncinya, ternyata ini bukan soal kerja lebih keras lagi. Jadi, kalau bukan karena kurang usaha, terus apa dong? Ternyata ini adalah soal kesalahpahaman kita yang mendasar banget tentang cara kerja realitas. Kayaknya selama ini fokus kita mungkin ada di tempat yang salah. Dan inilah dia pergeseran utamanya. Kita sering banget coba mikirin jalan keluar atau cara mencapai sukses. Tapi kekuatan yang sesungguhnya itu justru ada di emosi kita. Ini soal beralih dari logika ke perasaan. Oke, ini dia fondasinya. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah praktisnya, kita harus benar-benar paham dulu sama satu prinsip dasar yang jadi pilar dari semua teknik ini. Ide yang dipopulerkan oleh Neville Goddard ini sebenarnya simpel tapi dalam banget. Intinya gini, alam semesta itu nggak bener-bener dengerin kata-kata atau pikiran kita. Alam semesta itu merasakan getaran emosi kita. Jadi, frekuensi perasaan yang kita pancarkan, itulah yang kita tarik kembali. Jadi merasakan di sini tuh bukan sekedar emosi sesaat ya. Ini adalah sebuah kondisi batin yang dalam, sebuah perasaan plong, tenang, dan damai. Ini adalah perasaan bahwa semuanya tuh udah beres, bahkan sebelum benar-benar kejadian. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa memanggil perasaan itu sesuka hati? Nah, ini dia ritual praktisnya. Cuma 5 menit, langkah demi langkah, yang bisa kamu coba langsung malam ini juga, sebelum tidur. Ritualnya simpel banget, cuma 3 langkah. Kita mulai dengan buku asumsi buat nentuin niat. Terus kita lanjut ke syukur dan napas sadar untuk menenangkan pikiran dan memusatkan energi kita. Dan diakhiri dengan yang namanya lompatan kuantum buat merasakan hasilnya. Yuk kita bedah satu-satu. Langkah pertama, siapin buku atau jurnal. Tulis asumsi kamu buat besok seolah-olah udah kejadian. Misalnya, aku merasa sangat lega dan bersyukur karena rapat besok berjalan lancar banget. Nah, kuncinya bukan di kata-katanya, tapi di perasaan lega dan percaya yang muncul pas kamu nulis itu. Nah, ini dia bagian yang krusial banget. Kondisi pikiran kamu tepat sebelum terlelap, itu ibarat cetak biru untuk hari esok kamu. Makanya, langkah berikutnya yang kita lakukan pas di ambang tidur, itu efeknya kuat banget. Dan kamu tahu berapa lama kamu harus nahan perasaan itu? Ternyata cuma butuh waktu segini, 9 detik yang fokus, katanya udah cukup buat ngirim sinyal yang sangat kuat ke alam semesta. Ini dia yang disebut lompatan kuantum. Selama 9 detik itu jangan cuma melihat hasilnya di kepala. Kamu harus merasakannya dengan semua panca indera. Kalau itu kunci mobil baru, coba deh rasakan dinginnya logam itu di tangan kamu. Bikin itu jadi nyata, di sini dan saat ini. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Dan jujur aja, seringkali jadi yang paling susah dari semua proses ini. Melepaskan itu bukan berarti nyerah loh. Coba lihat bedanya. Kalau kita maksa, kita tuh khawatir soal gimananya, kapannya. Itu malah bikin energi kita seret. Tapi kalau kita melepaskan, kita percaya aja sama prosesnya. Kita serahin hasilnya. Ada satu cerita nyata yang kuat banget. Paradoksnya gini, terobosan itu seringkali datang bukan pas kita berusaha makin keras, tapi justru pas kita akhirnya pasrah sama hasilnya. Ketika orang ini akhirnya menerima dan melepaskan bebannya, solusinya malah muncul. Eits, tapi jangan salah ya. Melepaskan itu bukan berarti kita diam aja. Pasrah total terus nunggu durian runtuh. Ada satu lagi komponen yang penting banget. Ini namanya hukum kelayakan. Intinya, kita juga harus pantesin diri. Jadi, semesta bakal kirim peluang, tapi kita juga harus siap buat nerimanya. Caranya, ya tingkatkan skill kita, bantu orang lain, perluas jaringan. Kita harus siap pas kesempatan itu datang. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin. Sekarang, ayo kita satuin semuanya jadi satu tindakan terakhir yang bakal jadi segel dari ritual ini. Jadi setelah kamu nulis di buku asumsi, terus melakukan lompatan kuantum, ada satu langkah terakhir. Cukup satu kata aja, tapi kata ini fungsinya kayak segel yang kuat banget. Kata itu adalah sempurna.
Ini bukan cuma sekedar kata ya, ini adalah sebuah pernyataan keyakinan, sebuah deklarasi ke alam semesta bahwa kamu percaya semuanya sedang berjalan persis seperti seharusnya. Jadi pas kamu bilang sempurna sambil ngerasain lega, itu seakan-akan kamu bilang ke alam semesta, oke, tugas gue buat ngerasain dan percaya udah selesai. Sekarang gimana caranya? Itu urusan lo. Inilah tindakan melepaskan yang paling pamungkas. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kamu. Kalau ternyata memori terakhir sebelum kita tidur adalah cetak biru untuk hari esok, dengan semua pengetahuan ini, realitas seperti apa yang akan kamu rancang untuk dirimu sendiri malam ini?